Halo, selamat malam guys. Balik lagi dengan gue di 97 Studios. Hari ini gue bakal nge-review satu diecast yang bukan fokusan gue, tapi ini diecast random. Gue beli guys, random. Maksudnya random itu ya diecast yang kalau gue lihat ini keren sih kayak gitu. Makanya gue beli kayak gitu. Nah, diecastnya ini menurut gue bener-bener mempunyai nilai historis kayak gitu dalam hidup gue juga. Selama gue review diecast dan selama gue kenal dunia otomotif, dan ini menurut gue sih lumayan dikenal orang kayak gitu. Mungkin kalian juga kenal diecastnya ini guys, dengan mobil aslinya. Apa itu diecastnya? Ini deh guys, Almost Real Lamborghini lagi, seringan nyebut Lamborghini. Almost Real BMW TM3 GTR yang most wanted. Dan ini gua PO guys, dan baru rilis dan di-share ke gua. Dan ini menurut gua diecast ini memiliki nilai historis yang keren, karena ini ada dalam salah satu game yang sering dimainin orang, yaitu Need for Speed Most Wanted yang tahun 2005. Ini salah satu mobil ikonik dari game tersebut guys, karena namanya itu di game itu mobilnya milik Razor kayak gitu guys. Dan ini mobilnya legendaris banget kalau menurut gua, dengan kecepatan yang lumayan keren, lumayan bagus, lumayan cepat kayak gitu. Makanya gue penasaran dan akhirnya gue PO diecastnya guys, dan sampai diecastnya ke kalian dan ke gue kayak gitu. Untuk diecastnya seperti ini guys, dan ini dibuat oleh Almost Real. Kemarin sempat juga keluar sama dengan castingan sama, tapi dia brandnya dari DCM guys. Dan untuk informasi kalian, gue belinya ini segel seperti biasa karena gue PO, gue belinya segel. Dan ini lumayan keren kalau menurut gue. Dan yang mengejutkan adalah Almost Real ini udah license dari BMW nya guys. Nih, license by BMW. Nih, license by BMW dengan nomor AG seperti itu guys. Di bawahnya ada nomornya. Dan ini kalau menurut gue lumayan keren diecastnya, tapi kita belum merasakan diecastnya guys, kayak kita. Jadi kita baru melihat pandangan dari akriliknya kayak gitu guys. Ini bakal gue buka dulu guys, dan bukanya cukup mudah. Kalian tinggal open aja segelnya. Jadi dia bukanya seperti ini. Dia untuk diecastnya ini pakai box seperti ini guys, hampir mirip sama Maxwell yang pernah gue review terakhir itu dari Lamborghini Aventador SVG yang warna silver. Itu hampir sama dengan ini guys. Seperti ini kotaknya. Bagian belakang kalau kalian lihat seperti ini, ada tulisan BMW M3 GTR Need for Speed Mobile Version 1:64 miniatur BMW M3 GTR kayak gitu. Dan ini udah license dari BMW nya guys kayak gitu. Oke, kita langsung aja buka diecastnya guys. Oke, jadi ini ada penghalangnya dulu biar dia nggak jatuh. Ini gua dorong dulu guys, karena ada susah untuk membuka diecastnya. Oke, seperti itu. Dan kita dapat ini guys dari Almost Real. Kita dapat scan QR. Gue nggak tahu, nanti gue bakal scan QR-nya. Dan ini dari kotaknya diecast Almost Real seperti itu guys. Oke, ini dia untuk diecastnya. Dan kalau kalian lihat, setelah gue buka dari akriliknya, wow, keren banget sih. Tapi kalau di Most Wanted itu untuk roll cage-nya itu berwarna silver guys, silver juga. Dan untuk
bangkunya juga berbeda kayak gitu guys. Dan ini ada titik-titiknya di bagian sini kalau yang gue lihat dengan mobil aslinya ya. Tapi untuk dengan warnanya itu lumayan keren sih kalau menurut gue. Dari warnanya itu lumayan bagus. Dan satu lagi uji cobanya, dia rolling atau enggak guys. Nanti kita bakal cek juga guys. Oke, gue bakal buka dulu dari base bawahnya. Video buka base nya bakal gue skip. Kita lanjut ke video review diecast nya guys. Check it out. Oke guys, di depan kalian itu udah ada diecast nya. Diecast dari brand Almost Real dengan castingan BMW M3 GTR yang versi Need for Speed Most Wanted. Yang gue jelasin tadi kurangnya dari brand DCM, dia roll cage-nya dia warna silver dan harusnya ini ada titik-titiknya juga guys di bagian belakang sini kayak gitu. Jadi untuk yang Almost Real ini kalau menurut gue untuk interiornya masih kurang. Tapi untuk eksteriornya warna yang bagus yang betul di Most Wanted itu warna yang seperti ini guys. Kalau DCM itu dia birunya agak biru gelap kalau nggak salah, lebih gelap daripada yang Almost Real. Oke, kita langsung aja review diecast-nya dari bagian depan guys. Bagian depan seperti ini. Kalau kalian lihat di sini ada kap mesinnya. Kap mesinnya dibuat seperti ini dan ini lekukan guys, lekukan semua. Dan ini ada tempat untuk uap mesinnya keluar kayak gitu. Dan ini ada kaca mobilnya. Kaca mobilnya ini terbuat dari plastik seperti biasa. Dan ini ada wipernya. Wipernya nyatu sama kaca mobilnya juga guys. Kalau kalian lihat. Terus ini ada logo BMW. Terus ini ada lekukan dari BMW-nya seperti ini. Terus ini ada lampunya guys. Lampunya terbuat dari mica. Dan di bagian dalamnya juga didetailin lagi sama diecast Almost Real-nya. Dan kalau kalian lihat di bagian bawah ini bumpernya berwarna silver, dibuat seperti ini guys. Dan ini untuk diffusernya di bagian bawah. Oke, di bagian kap mesin ini, kap mesinnya ini kapasitasnya gede guys. Dan ini mobil customized, jadi dia lumayan keren sih kalau menurut gua dan lumayan ngebut kalau untuk BMW-nya guys kayak gitu, melebihi dengan mobil-mobil yang lain. Karena ini termasuk dalam mobil sport kayak gitu. Oke, kita lanjut bagian sebelah kanan. Bagian sebelah kanan seperti ini guys. Nah, dia rolling sempurna untuk bannya dan bannya itu terbuat dari karet seperti biasa. Dan ini untuk bannya ini, untuk velgnya ini seperti ini. Memang di Need for Speed Most Wanted seperti ini velgnya guys. Dan di bagian kanan ini sayangnya di bagian belakang ini nggak ada detailin lagi kayak gitu. Untuk titik-titik biasanya kalau untuk BMW-nya ada titik-titiknya kayak gitu. Dan di bagian sini ada roll cage-nya, di bagian dalamnya itu roll cage-nya itu berwarna silver dan harusnya ya berwarna silver, tapi di sini berwarna hitam. Dan di sini kalau kalian lihat ini ada gagang pintunya dan ini ada exhaust-nya di bagian sebelah kanan. Dan satu lagi untuk spionnya, ini keras banget guys. Jadi kalian harus benar-benar hati-hati kalau misalnya kalian beli diecast ini, itu jangan sampai terjatuh guys, seperti itu. Oke, kita lanjut bagian belakang. Ini side skirtnya seperti ini, bagian belakang. Ini ada apa ya? Ini titik-titik juga kalau nggak salah. Ini titik-titik juga, kayaknya untuk aerodinamika juga. Dan ini tempat untuk isi bensinnya guys, kalau kalian lihat. Dan ini untuk bumper bagian samping, bagian belakang, sorry guys, bumper bagian belakang dan side skirtnya. Oke, kita lanjut bagian belakang. Bagian belakang seperti ini guys. Kalau kalian lihat di sini, ini ada spoilernya. Spoilernya tuh memang seperti ini dan ini berwarna hitam. Dan kalau kalian lihat di bagian belakang ini ada logo BMW dan ini ada tulisan NFS M30. Dan ini ada lampu bagian belakangnya seperti ini guys, dibuat sama persis dengan mobil aslinya. Dan di bagian belakang ini bumpernya berwarna biru guys, kayak gitu. Dan bagian atas ini ada kaca mobilnya guys. Dan bagian atas ini benar-benar clear warna biru guys, seperti itu. Oke, kita lanjut bagian sebelah kiri. Bagian sebelah kiri seperti ini guys, hampir sama dengan bagian sebelah kanan. Ini ada lekukan seperti ini, terus juga ada spionnya, terus
ini ada kacanya. Nah, yang membedakan dari bagian sebelah kanan, di bagian sebelah kanan tadi itu ada untuk tempat isi bensinnya guys. Tapi di bagian sebelah kiri ini ada kacanya bolong juga guys, kayak gitu. Dan bagian sebelah kanan tadi dia ada titik-titik di bagian belakangnya, tapi yang bagian sebelah kiri ini nggak ada guys, seperti itu. Dan untuk setirnya di bagian sebelah kiri guys. Dan ini velgnya sama, terus juga untuk bannya juga karet. Dan kalau kalian lihat di bagian sebelah kiri juga rollingnya sempurna kayak gitu guys. Dan kalau kalian lihat ini spoilernya hampir semuanya berwarna hitam, dan itu tipe spoilernya yang berdiri seperti ini guys, agak ke samping dikit. Itu sesuai dengan mobil aslinya kalau menurut gue guys. Kalau DCM itu dia ke atas kayak gitu, jadi agak memiliki kekurangan dan kelebihan antara DCM dan Alamos Real guys, seperti itu. Tapi yang paling penting, Alamos Real ini sudah license dari BMW guys. Kita lanjut bagian bawah. Bagian bawah seperti ini guys. Ini ada tulisan BMW M3 GTR E48. Terus ini ada tulisan Alamos Real Box, dan ini tulisan Made in China. Dan kalau kalian lihat di bagian kanan sama kiri atau bagian depan belakang, ini ada baut untuk ngebuka base bagian dalamnya guys. Kalau misalnya kalian mau custom, mau melukis roll cake-nya jadi silver, atau kalian mau detailin lagi untuk tempat duduknya, boleh banget. Bukannya bisa dari bagian sini guys, seperti itu. Dan kalau kalian lihat untuk bannya ini guys, sama ukurannya, di bagian depan juga sama, bagian belakang juga sama guys, seperti itu. Oke, itu aja guys review singkat dari gua. Secara keseluruhan diecast ini gua nilai 9,4 ya. Lumayan keren lah untuk diecast harga standar kalau menurut gue. Untuk mini scale harga standar, apalagi yang acrylic ya kayak gitu, itu standar banget kalau menurut gue. Dan ini udah license. Bagi kalian yang pengen koleksi diecast yang license dengan fokusan yang bagus, baru juga kayak gitu, kalian wajib beli diecast ini. Dibanding DCM sih mending diecast ini sih kalau menurut gue guys, kayak gitu, karena warnanya itu sesuai dengan warna mobil aslinya kayak gitu. Oke, itu aja guys review singkat dari gue dari 97 Studio pamit. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and likes. Kita lanjut ke video displaynya guys, check it out.